hancur hatinya. Terus di kitab ini tuh, Bertanya-tanya gitu ya. nah di kitab tadi ketelan nyamuk. Dua, tiga. Assalamualaikum sahabat Villa. Gimana kabar kalian? Semoga baik. Ketemu lagi sama kita, Azan dan Mudia. yeay. Kali ini mau bahas apa nih, Az? Kita mau bahas tentang menjadikan Allah sebagai tujuan hidup. Wow, gimana tuh menjadikan Allah sebagai tujuan hidup? Kira-kira teman-teman semuanya, tujuan hidup kalian tuh apa sih? Pastikan setiap manusia, setiap orang dari kalian pasti punya tujuan hidup. Kira-kira kayak misalkan pengen banget, nanti gue kalau udah gini pengen banget nih punya restoran. Iya, benar. Nanti gue kalau kayak gini pengen banget nih bisa buka usaha. Itu kan sama aja kayak tujuan hidup gitu. Iya, cita-cita juga termasuk kan ya. Misalnya mau Iya. jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi apapun yang Kalian pengenin Iya. gitu. Jadi kita tuh setiap manusia harus banget punya tujuan hidup pastinya. Kenapa kita mesti punya tujuan hidup? Karena hidup kita ini harus disesuaikan, harus diarahkan, harus dibimbing sama diri kita sendiri. Kemana kita mau menuju gitu. Dan kenapa sih kita harus menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita? Karena supaya hati kita ini lebih mampu mengarahkan hidup kita ke jalan yang lebih baik gitu. ya kita sebagai muslim sendiri itu kita harus tahu nih tujuan kita hidup tuh apa gitu. Sudah jelas ya kalau misalnya kita itu sebagai muslim tujuan kita hidup itu hanya untuk beribadah di dunia ini gitu. Kenapa nih ya? Kita tuh mesti banget jadiin Allah tujuan hidup karena ibadah kita nih mesti diniatkan, dan setiap pekerjaan kita, setiap apapun yang kita inginkan itu tujuannya hanya mengarah untuk mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan cintanya Allah. Kita tuh mau mengharapkan sesuatu yang lebih indah yang Allah kasih buat kita gitu. Keren. Gimana sih ngejadiin Allah sebagai tujuan hidup tuh? Jadi gini, kita mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Kita males banget gitu sholat karena Allah kita jadikan tujuan hidup, kita semangat banget buat ibadahnya. Kita males banget ngasih orang tuh sedekah ketika kita ngelihat orang yang kurang dari kita. Dan kalau kita menjadikan Allah sebagai tujuan hidup, kita jadinya pengen banget sedekah. Walaupun kita punya uang 20.000, kita sedekahin 5.000 gitu. Nih ya, sebagai muslim juga kita juga selain beribadah kepada Allah, kita juga harus punya cita-cita nih. Cita-citanya apa? Cita-cita kita itu sebenarnya satu, mati dengan husnul khotimah. Amin. Iya kan, bener? Iya bener banget lah, As, kalau kayak gitu mah. Jadi Iya. kita nih harus mempersiapkannya gimana ya, ibadahnya yang giat. Iya. Terus apa lagi? Itu juga jadi bisa jadi tujuan kita juga kan. Misalnya kita kalau mau husnul khotimah berarti kita ibadahnya harus benar atau Betul. iya, dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah gitu. Tahu nggak sih kalau misalnya kita dekat sama Allah itu pasti hati kita akan tenang banget gitu ya. Maksudnya kita tenang banget, adem gitu. banget, dan kayak ketika kita menaruhkan setiap harapan kita sama Allah, kita tuh nggak bakal ngerasa kecewa. Karena hewan pun, tumbuhan pun, mereka pun berzikir, bertasbih kepada Allah. Dan Tapi ya kalau misalnya kalian itu punya tujuan ya, tapi kita udah berusaha semaksimal mungkin gitu, Kerja tapi keras, ya kerja gitu. keras tapi kita tuh kayak ngerasa kayak belum tercapai juga gitu kan. Nah itu juga sebagian dari rencana Allah juga. Mungkin apapun yang kamu lakukan itu, keinginan kamu, kemauan kamu itu belum tentu baik buat kamu sendiri gitu. dan Allah lebih tahu yang terbaik buat kita gitu. Iya. Mudia punya cerita nih, As. Apa? Kutipan dari Mudia juga lihat sih di YouTube-nya Daud Kim, kalian bisa periksa. Dan itu konten-kontennya bagus-bagus Orang banget. Korea ya pasti? Iya, mengenalkan Islam secara menyeluruh untuk orang-orang Korea gitu sih, isi konten itu. Aku pernah lihat sih. Iya. Dan di situ tuh ada seorang imam masjid namanya Abdullah Al-Qari. Wih, bagus banget kan? Iya, bagus. Dia ini mu'alaf. Dan dia Mu'alaf. bercerita ke Daud. Dia bilang begini, ketika saya ini
hancur hatinya. Terus saya ini hilang pengarahannya. Saya harus apa? Dan dia mencoba untuk melakukan suatu doa yang dilakukan oleh orang Islam, oleh seorang muslim. Padahal waktu itu dia itu belum masuk muslim. Oh, dia belum masuk. Iya, jadi dia tuh belum masuk Islam dan dia juga belum jadi seorang mu'alaf gitu. Dan kemudian dia meminta sama Tuhan, sama Allah untuk diberitahukan, diberikan hidayah gitu maksudnya. Kayak berikan petunjuk supaya dia tuh punya tujuan hidup. Ketika itu dia belum punya tujuan hidup. Berarti dia tuh ateis ya kemarin? Masuknya jadi kayak penganut bener-bener yang menuhankan Yesus. Oh, gitu. Ya, oke. Jadi dia tuh benar-benar berpegang teguh banget tuh sama kitabnya gitu. Jadi dia tuh semakin dipelajari itu kitab, semakin dia tuh kok gitu di kitab ini tuh. Gitu ya. Nah, di kitab ini tuh aku nemu Isa Al-Masih itu tidak menjadikan diri dia Tuhan dan melarang semua umatnya untuk menjadikan dia Tuhan, karena tujuan kita hidup itu hanya untuk menyembah Allah, Tuhan gitu. Dan kemudian dia ini berpikir di kitab Injil aja Yesus ini tidak menuhankan diri dia sebagai Tuhan, tapi dia menyuruh menyembah Tuhan, yaitu Allah gitu. Mungkin dia juga ingin mencari jawabannya gitu. Jadi bertanya-tanya. Ya, setelah itu ketika beliau masuk Islam, dia menemukan jawaban yang luar biasa, yaitu gue ini hidup tujuannya hanya untuk menyembah Allah. Jadi menurut aku sih dari nabi-nabi terdahulu juga kan itu dapat wahyu dari Allah juga kan. Iya. Untuk diperuntukkan untuk menyembah Allah gitu. Benar. Tapi kalau misalnya kita bukannya kita menjelek-jelekan agama lain, tapi Benar. kita maksudnya memperjelas aja gitu. Oke, kita ambil hikmah dari ceritamu dia tadi, bahwa apa yang kita pikirkan itu buruk ternyata itu baik untuk kita. Makanya Abdullah Al-Qari itu dikasih hidayah untuk memeluk Islam dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya. Dan apa yang kita pikirkan itu baik untuk kita, ternyata itu nggak baik bagi Allah. Karena Allah itu maha mengetahui, sedangkan kita seorang hamba yang tidak tahu apa-apa. Dan itu pun tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 216. Dan dari ini semua, intinya adalah kita sebagai seorang hamba mesti menghambakan diri kita kepada Allah, menjadikan Allah tujuan hidup. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ketika kita banyak salah sama Allah dan ketika kita berlumuran dosa, Allah tetap memanggil kita sebagai seorang hamba. Dan apakah kita sudah menjadi hamba yang terbaik untuk Allah? Dan di sini kita perlunya terus bermuhasabah kepada Allah gitu. Apakah kita sudah menjadikan diri kita ini sebagai seorang hamba yang menghamba kepada Allah gitu. Jadi kita nih harus sering-sering merenungkan diri kita. Apakah kita ini sudah menjadi hamba yang baik buat Allah, atau apakah kita ini sudah menjadi hamba yang taat buat Allah? Ketika kita merenung kepada Allah, itu semua Allah jadikan hidup kita itu jadi lebih baik. Ketika kita meminta sama Allah untuk diberikan hidayah dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita, Allah akan mengarahkan segala apa yang kita inginkan, tujuan hidup kita untuk menjadi lebih baik. Video ini bukannya kita untuk menggurui ataupun kita sudah paham mengenai menjadikan diri kita itu sudah baik atau bukan gitu. Jadi video ini juga buat reminder kita, buat muhasabah kita juga gitu. Dan kita juga sama-sama belajar dan kita masih tahap belajar banget gitu. Ya, jadi kita artikan ini sebagai sharing aja. Iya, yay. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Ini mudah batuk. Maaf ya guys, tadi ketelan nyamuk. Oke, video ngaji seru kali ini cukup di sini dulu ya guys. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Dan kalau bagi kalian video ini ada manfaatnya dan seru, kalian boleh share. Dan kalau kalian mau ngaji seru bareng kita, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum, jangan lupa bersyukur.